Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya, terlalu kecil ya mungkin ya, Rindang Widiningrum, bisa dipanggil Rindang saja. Saya salah satu pengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi prodi kami ada 4, Pendidikan Bahasa Inggris, Sastra Inggris, Seni Musik, dan Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Saya salah satu dosen di Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, sebenarnya setengah darah saya itu ya Pekalongan, Bapak Ibu, kalau mau tahu ya. Jadi bapak saya asli Tengeng Wetan. Jauh memang ya. Iya, Sragi, betul. Jauh dari kota memang. Jadi saya ingat kalau tiap tahun ke sini, waktu kecil ya maksudnya, Lebaran, pasti mengunjungi kakek nenek saya. Gitu, di sini. Tapi sekarang tinggal, apa ya, kalau kakek nenek saya sudah meninggal, tinggal saudara-saudara yang lainnya. Jadi setengah saya kalau dikatakan ya dari Pekalongan juga sih. Saya datang ke sini kayak pulang kampung gitu ya. Cuma saya nggak apa ya, kok berubah semua atau memang saya yang jarang ke sini ya mungkin Bapak Ibu harus ke sini. Begitu mungkin dari saya perkenalannya, sebenarnya writing ya Bu, menulis gitu ya Bu ya. Saya pakai bahasa Indonesia nggak apa Ibu ya. Jadi kalau menulis kira-kira pernah kan ya Bu, Bapak Ibu mengajarkan menulis pada anak-anak. Tadi sudah dari TK, SMA, kalau dari mahasiswa masih juga banyak Bu, seperti tadi saya bilang huruf kapital, dimulai dengan misalnya dimulai tidak boleh dengan langsung tiba-tiba dan atau huruf kata sambung seperti itu ya, tapi masih, cuman mungkin sudah tertata tadi mungkin ada unity-nya, ada topiknya sudah mengerti ya kalau anak-anak masih, tapi masih ada beberapa yang mekanik mungkin yang perlu diberi. Oke, menanggapi untuk literasi mungkin semua sekolah apakah ada ya? Ada ya. Ya. Saya mau cerita anak saya kok soal literasi ada apa? Suruh baca bawanya komik. Karena banyak gambarnya. Jadi dia bawanya pasti yang komik. Pasti yang model komik. Terus coba dong baca yang ini enggak? Bagus yang ini komik gitu. Karena banyak cerita banyak gambar-gambarnya, enggak banyak tulisannya maksudnya. Oke. Nah, kalau boleh kita mungkin sepakat dengan ini ya, bahwa salah satu mengajar metode itu bahwa fokusnya ke pembelajar kan ya, ke muridnya, tidak boleh fokus ke kita. Jadi it means that the learners, maaf saya pakai bahasa Inggris di sini. So it means that the learners are involved in making decision about what to learn, and how to be evaluated is necessary to maximize the class time in which the learners rather than the teacher do the work. Jadi kalau fokus ke kalimat terakhir, pentingnya bahwa waktu pembelajaran itu fokusnya lebih banyak ke learners-nya yang mengerjakan sesuatu daripada kita, teacher-nya ya. Itu kita mungkin sepakat dengan itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mau menulis nih, free writing. Bapak Ibu, kertasnya dapat warna apakah Bapak Ibu? Kalau boleh saya tahu. Ada yang dapat 2 kah? Ada yang dapat kuning? Ada yang kuning ya. Minta tolong yang dapat kuning dulu aja deh, yang biru simpan dulu. Yang kuning, maaf 1, 2. Nah, dapat kuning, baik. Make group of 4 and 5 people, yang artinya, berarti saya nggak perlu menerjemahkan, Bapak Ibu sudah bisa semua. Each person, maaf saya bagi, berarti Ibu sampai dengan Bu Mulyani ya, berempat. Ini berempat, ya ini berlima. Ini bapak-bapaknya mau dipisah atau biar satu kelompok aja ya? Oke, berlima ya. Each person make 1 sentence, yang artinya, ya. The last person must make a concluding sentence. Bapak Ibu masih ingat nggak kalau bikin cerita 1 paragraf isinya
Apa aja? Pelajaran zaman dulu itu. Harus ada kalimat utama. Harus ada ya kalimat ide pokok dalam kalimat utama, lalu supportingnya ya, supporting ideas-nya, lalu yang terakhir kalimat apa ya? Kalau kalau di kami semacam burger, Bapak Ibu kan ingat burger ya, ada roti, tengahnya itu yang supportingnya, yang atas itu adalah kalimat utamanya lah, yang bawah itu kalimat concluding sentence-nya, yang tengah itu yang isinya. Kalau bayangkan burger. Nah, kira-kira ini saya akan ngasih free topic, apapun itu, Bapak Ibu tidak usah komunikasi dengan temannya, tulis aja satu kalimat. Yang megang kertas kuning silakan the first person. Ya terakhirnya terserah yang ya kalau ibu berarti ya silakan satu orang satu kalimat. Kalau sudah selesai ke sebelahnya ke kelompoknya. Berarti ini 4 kalimat, 5 kalimat. Bebas ya topiknya Bapak Ibu. Tidak ada komunikasi, nanti cerita tentang ini. Bebas. Satu kalimat. Silakan. Nah, Bapak Ibu saya ada 3 cerita ini berarti. Bolehkah minta tolong per kelompok tadi duduknya agak mungkin melingkar atau apa untuk diskusi dengan kelompoknya. Lalu kita bisa melihat di sini ya, kita mau mencoba melihat kembali peer review. Peer review itu di review temannya. Ada tidak main idea atau ya topik gagasan utama dari paragraf itu? Apakah paragraf itu menceritakan satu topik? Apakah sentences-nya itu kalimatnya nyambung? Apakah masing-masing kalimat support the main idea of the paragraph? Bapak Ibu silakan dibaca sambil menikmati kopi dan snacknya. Lalu tolong, sorry maaf, teh, teh dan air putih. Oh ya Pak, nanti sampai pula nikmati tehnya sambil tadi sama mekaniknya ya Bapak Ibu. Mekanik dalam arti apakah huruf besarnya ada titik koma ya. Kalau writing kan perlu ya Bapak Ibu titik koma seperti itu ada. Monggo silakan. Saya beri waktu berapa nih? 1 jam cukup? Gak 1 jam. 5 sampai 10 menit ya Bapak Ibu silakan.
Silakan kelompok semangat. Siapa duluan mau baca? Hari ini saya merasa bahagia karena bertemu sahabat. Satu hal yang membuat saya bahagia adalah dapat cerita banyak hal pada sahabatku. Ketika saya merasa bahagia, saya biasanya senang dan tertawa lepas. Terima kasih Bu Mulyani. Sama-sama. Silakan Ibu. Hari ini saya merasa senang karena mengikuti pelatihan menulis. Satu hal yang membuat saya senang adalah mendapat ilmu baru. Ketika saya merasa senang, saya biasanya mengikuti dengan baik. Oh, terima kasih Bu. Lanjut. Iya, ini agak berbeda ya. Oh, baik. Iya. Soalnya itu kan ada titiknya di depannya, kalimatnya. Saya kira itu tidak nyambung gitu loh. Jadi kalimat yang terpisah gitu. Yang pertama, hari ini saya merasa lelah karena perjalanan dari Kaligawe yang cukup jauh gitu. Terus yang kedua, pakai bahasa Inggris. One thing that made me feel angry was my blues was broke. Sobek, tapi ya nggak tahu itu gimana. Oke. Nggak tahu bahasanya ya. Iya. Bahasanya mungkin salah nggak apa. When I feel sad, I usually crying gitu. Oh, I usually cry. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kan perasaannya nano-nano ya, dicampur ada happy, ada angry, ada sad, komplit. Silakan Ibu. Hari ini saya merasa gembira karena mendapat hadiah. Satu hal yang membuat saya gembira yaitu bertemu dengan sahabat. Ketika saya merasa sedih, saya selalu menangis. Oke, terima kasih Ibu. Campur juga Bu perasaannya Ibu ya. Bahagia dan sedih. Hari ini saya merasa bahagia karena mengikuti workshop. Suatu hal yang membuat bahagia adalah bertambah pengalaman dalam penulisan sastra. Ketika saya merasa bahagia, biasanya saya selalu mengucap syukur pada Tuhan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Hari ini saya merasa bahagia karena mengikuti workshop yang diadakan di Gereja Kristen Jawa. Satu hal yang merasa bahagia adalah bertambah ilmu dan teman. Ketika saya merasa bahagia, biasanya saya bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang telah diberikan. Hari ini saya merasa bahagia karena saya mengikuti workshop. Satu hal yang membuat saya bahagia adalah menjadi anggota kelompok diskusi yang baik. Ketika saya merasa bahagia, saya biasanya bersyukur pada Tuhan. Kami nggak nyontoh loh. Ya, terima kasih. I will make an English listen, okay? Yes. This English Cambridge. Not British, not British. Okay. Today I feel happy and interest because I'm get listen about right. One thing that made me feel happy and enjoy was this lesson so relaxed. When I feel tired, I usually remember too many jokes when this moment live. Thank you very much. British masih. Hari ini saya merasa bersemangat karena mengikuti workshop. Beda kelompok loh ya. Satu hal yang membuat merasa bersemangat adalah belajar dengan ibu dosen UKSW yang bernama Dr. Rindang M. Hum. Ketika saya merasa bersemangat, saya biasanya lebih happy atau senang. Hari ini saya merasa senang karena mendapat ilmu atau wawasan baru di dalam kegiatan workshop.
Satu hal yang membuat saya senang adalah pembimbingnya atau mentornya cantik, yaitu Bu Rindang. Tiga, ketika saya merasa senang, biasanya saya tertawa atau tersenyum. Today, I feel is very happy because I am follow workshop in GKJ Pekalongan. One thing that made me feel very happy was I am meet and conflicts is new friend. When I feel very happy, I usually is smile. Iya, terima kasih. Saya merasa senang karena mendapat pengalaman yang baru, yaitu mengikuti workshop. Suatu hal yang membuat saya senang adalah pengalaman ini sangat berguna dalam pekerjaan saya sehari-hari. Ketika saya merasa senang, saya biasanya orang nyontoh lu buah orang nyontoh. Saya merasa senang, saya tersenyum dan berbagi kesenangan kepada teman-teman. Terima kasih. Hari ini saya merasakan bahagia karena mendapatkan workshop dan pelatihan. Satu hal yang membuat bahagia adalah mendapatkan ilmu baru. Ketika saya merasakan bahagia, saya biasanya bercerita kebahagiaan kepada orang lain. Kemudian yang penelitian yang kedua, karena Mas Ibu, ini pertama untuk ChatGPT ya, kalau nggak bisa menggunakan ChatGPT, itu membantu dalam writingnya sendiri, lalu grammar, dan juga vocabulary. Kalau dulu kita masih kamus ya, kertas dibuka ya, sekarang sudah tinggal ketik. Iya, sebenarnya saya mau mencoba ChatGPT tapi saya mau share juga pengalaman saya dengan Bu Dita itu juga meneliti mahasiswa kami sedang melakukan tugas akhir skripsi bahwa Ibu ya, kami ingin tahu apakah mereka menggunakan AI dalam penulisan dan mereka jangan dia banget yang they enjoy menyenangkan, they enjoy. Tapi ada beberapa hal yang kita tanyakan, kapan menggunakan AI? Ada yang menjawab setelah stages, jadi dari idenya apa, Semuanya. betul, dari cari referensinya apa, menggunakan AI. Lalu ada juga yang yang menggunakan pada saat stuck, maksudnya idenya sempat oh ini ya, minta tolong AI. Ada juga yang hanya untuk paraphrase. Ya, kita mencari sources lalu memparaphrase-kan. Banyak aplikasi yang mereka gunakan. Ada Q-Code, ada ChatGPT, Google pun juga dipakai kalau di Google biasa kan juga Google Translate, online dictionary itu banyak yang dipakai oleh. Nah, ada juga yang menggunakan AI dengan cara dia tidak menggunakan satu application. Jadi misalnya ada bahasa sumber, lalu kemudian di paraphrase di satu aplikasi, kemudian di copy lagi di paraphrase di aplikasi lainnya. Ada juga yang hasil paraphrase itu ditulis ulang kembali sesuai dengan skalanya mereka AI-nya. Nah, saya yakin masih sudah familiar dengan AI. The question is, pertanyaannya adalah, karena kita semua di dalam dunia pendidikan yang entah itu pendidikan baik dalam gereja ya tadi ada yang mengajar kelas menengah atau kelas besar, tapi kita semua di dunia pendidikan. How familiar are you with the current AI tools available for teaching writing, terutama writing? Apakah Ibu sudah pernah menggunakan AI untuk mengajar? Pak Bujung ini sering. Jadi kalau di kelas saya bukan dulu, nanti biar curhat. Jadi
di kelas besar itu biasanya kan pakai laptop. Nah, terus kemudian sumber-sumbernya memang diambil dari link-link di internet. Beliau memang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Monggo Pak Binda. Saya pernah menggunakan AI ini karena pada beberapa waktu yang lalu ada cerita untuk anak ya. Saya membawakan cerita untuk anak-anak. Itu saya mau menjelaskan kata pendarahan. Kan ada ya perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Nah sementara murid saya kan belum tahu pendarahan itu apa. Dia belum menstruasi. Kemudian ada yang balita juga. Maka saya minta saran Pak Pendeta. Coba cari di sini. Kemudian saya cari. Di situ ada langkah-langkah. Jadi bagaimana saya menjelaskan pendarahan itu pada anak balita. Jadi mereka tidak bertanya mereka juga bertanya sebetulnya pendarahan itu apa, tapi saya berusaha untuk menjelaskan sesuai dengan arahan dari AI. Jadi lebih logis. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi pernah digunakan juga ya? Pernah. Kalau saya itu ada sharing, cuma sharing ini saya dapatkan data di akun tersebut. Untuk serius Pak, cuma Pak Pendeta Mendiko langsung tangkap gitu kan. Jadi fitur-fitur yang dipakai untuk khotbah dan lain sebagainya itu pakai Google Gemini. Nah di situ kan kita misalkan meminta renungan tentang ini dari kitab mana nanti ada penjelasan secara struktur dan sumber-sumber datanya. Nah, itu sangat membantu dan ringkas. Sudah. Ada kontrolnya tetap ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Buat merasa potensial benefitnya apa sih kira-kira Bapak Ibu kalau menggunakan teknologi dalam writing gitu? Tadi kita writing kan benar-benar tulis kertas dengan pensil ya, lalu diskusi dengan teman. Kalau AI kan kita diskusinya dengan Eka. Tolong dibuatkan soal ya, betul. Kalau tadi kita benar-benar diskusi dengan teman, benar-benar nulis. Menurut Bapak Ibu benefitnya apa sih sebenarnya AI? Untuk tugas Bapak Ibu sehari-hari? Menyingkat waktu, mudah menyingkat waktu. Tapi kalau menurut saya itu membodohi kita. Nah itu terbobole awak juga kita sebenarnya. Kita berusaha. Tadi kan nama saya disebut-sebut. Saya mengklarifikasi. Yang biasa digunakan itu adalah mengeksplorasi ide, itu yang bermanfaat. Tapi kalau in writing, menulis ya tetap harus, saya menyarankan pakai bahasa sendiri. Tapi ide apa yang itu kan bisa sangat kaya karena sumber AI tidak terbatas. Kalau pengetahuan kita kadang-kadang stuck, nah kita butuh eksplorasi ide-ide. Nah itu yang kemudian bisa kita dapatkan dari itu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi brainstorming idenya dari banyak sisi ya. Tapi cara menulisnya mungkin sesuai dengan diri kita masing-masing ya. Satu lagi terakhir saya praktekkan belum lama ini ketika mengedit naskah bahan PA. Kebetulan sedang ada proyek menulis bahan PA. Kemudian penulisnya tuh Mataram. Kami adakan pembekalan, terus mereka menulis singkat cerita. Nah, saya gunakan untuk grammarnya, apa namanya ejaannya itu. Jadi dia bisa dengan singkat merapikan ejaan yang harusnya bisa disambung itu sudah langsung. Tapi itu dengan cepat bisa dikerjakan oleh AI. Natural itu editing itu yang pernah saya. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi banyak yang benefitnya walaupun tadi kata Pak Agus bikin apa? Bodoh ya. Bikin malas. Banyak ilmu
Sebenarnya beda definisi antara males dan tidak tahu. Kalau yang tulisnya gimana? Itu scroll. Nah, sekarang yang terakhir pertanyaan terakhir sebelum kita ke ya. How do you see your role evolving with the increased use of AI in teaching? Nah, kita ini perlu ngapain? Silakan Bapak. Dengan adanya itu, positifnya gimana? Sebagai guru tentunya kita harus mengajarkan yang benar ya. Kalau kita ngajarkan salah nanti dibanding waktu cemplung ke laut ya. Maka ya tenggelam dari sebelah ini untuk dijelaskan dengan Iya, maka kita sebagai guru sebaiknya tetap mengikuti teknologi, tetapi tentu kita tidak bisa menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh AI. Kita harus mencocokkan dengan sumber dan kemudian kita juga mengecek kembali benar enggak sih, termasuk algoritmanya kalau matematika ya langkahnya itu benar apa enggak dan lain sebagainya. Jadi tidak serta merta mengajar hanya mengandalkan itu, nanti pikirannya seperti Pak Agus tadi beku mentok manut AI baik gitu Bu. Jadi terlalu mentah-mentah gitu. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kalau pengalaman, istilahnya memang itu kan membantu guru dalam menambah ilmu wawasan. Kalau kita nggak tahu kan secara mudah bisa mengakses itu. Utama guru di sini sekarang dibutuhkan adalah untuk pengajaran ke pekerti. Yang jelas-jelas masih diperlukan untuk guru saat ini. Nyambung Ibu, makanya saya penasaran ya, makanya saya waktu itu pas mencoba juga saya akan ngomong kok soalnya baik-baik ya. Saya mau mencoba bunuh diri, coba jawabannya apa sih gitu. Ternyata kan juga luar biasa, saya kaget gitu. Apakah Anda baik-baik saja? Kalau memang Anda katakan, silakan hubungi nomor ini. Saya kira waktu itu saya ngomong saya mau bunuh diri, itu di situ langsung muncul langkah-langkah bunuh diri. Positif berarti ya. Memang tidak ada tidak ada ruang untuk kita tidak baik. Akhirnya selamat datang AI. Tapi memang mungkin suatu saat ada yang karakter itu ya. Iya. Artinya nanti ada AI yang bisa punya rasa kasih sayang. Tapi kapan tahu mungkin ya suatu saat nanti bisa. Akhirnya ada orang seperti itu saat dia menulis itu juga nanti akan muncul. Kalau sekarang kalau saya masih studi ya, itu kan bisa ya dia yang muncul. Nah, Bu guru nak. Ya, mungkin masih ada. Saya kira masih ada gitu. Jadi itu harus tetap ada di tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Ada yang lain yang mau menambahkan? Oh iya. Pak Pendeta ini Inggris. Iya, Inggris. Silakan Bapak perkenalkan diri. Siapa dulu ini? My name is Yusuf Triwanatnawa. Kalau saking
Dedikasi Immanuel Karanganyar, terus apa lagi? Untuk hobi saat ini membaca. Kalau ya itu karena kewajiban baca. Jadi memang sedang tertarik untuk menulis, sehingga tertarik untuk belajar juga. Oh, sering. Ya memang itu kalau bagi saya sendiri memang sangat membantu itu ya, apalagi di zaman maksudnya antara transformasi dari pendidikan saya dulu yang isinya hanya di beda-beda, tapi dengan adanya AI ini juga sangat membantu untuk menuntun apa ya, ide-ide seperti itu, dan juga manfaat lainnya ya memang tergantung bagaimana saya sendiri untuk mengelolanya. Kalau bola dengan bijak ya itu sangat membantu, dan yang memperkenalkan itu tadi. Nama saya Pak dari Dedikasi Immanuel Karanganyar. Hobi saya nulis. Sudah banyak tapi nggak laku. Yang tanya laku apa enggak, Pak? Iya kan? Iya. Tentang AI ya? Iya Pak, ada pengalaman apa ya? Kalau pengalaman tadi itu saya biasanya eksplorasi ide lewat AI, tapi ketika menulis tetap dengan manual, tidak ditulis oleh mesin. Itu yang pertama. Apalagi ketika yang sehari-hari dilakukan khotbah atau mengajarkan. Nah, AI kan tidak punya pengalaman intens perjumpaan dengan umat dan sebagainya. Jadi yang tetap cara ketikkan ya pengalaman real umat seperti apa, itu yang kemudian muncul di refleksi khotbah itu. Konteksnya itu jadi penting karena relasi antar manusia nyata. Nah, itu yang biasa saya pakai begitu, meskipun kadang-kadang poin-poin itu ditemukan lewat eksplorasi dari AI. Tertentu yang podcast juga ada apa ya? Kami memperkenalkan dan gereja membahas juga, pemuda juga membahas itu dalam rangka edukasi supaya tidak menyalahgunakan dan tahu batasnya. Dan konon itu yang akan mudah tergantikan AI itu adalah pekerjaan yang repeat diulang-ulang terus-menerus dan predictable, yang bisa terduga ya, itu akan dengan segera bisa tergantikan dengan AI. Tapi yang masih akan laku adalah profesi pekerjaan yang melibatkan kreativitas, inovasi, dan storytelling. Maka kayaknya pendeta masih cukup laku di zaman nah, biasa ngesap. Berarti yang menggantikan itu AI atau kita sendiri, Pak? Kalau menurut beberapa yang saya baca atau dengar itu, orang manusia tanpa AI akan tergantikan dengan manusia dengan AI. Maka lebih baik kita berteman dengan AI, menggunakan dengan bijaksana, itu akan lebih survive ketimbang kita kemudian menjauhi atau mengabaikan sama sekali, karena sekarang itu tak terelakkan lagi. Bahkan AI semakin tanda kutip manusiawi, semakin punya rasa emosional, empati dan sosial yang tinggi, itu yang dikembangkan karena perkembangan AI itu juga disupport oleh
pihak-pihak yang concern pada soal etika, soal nanti kalau dipakai oleh penjahat yang sangat cerdas bagaimana, apakah jadi perang dunia dan sebagainya, maka itu ditahan oleh orang-orang yang tetap menjaga etika itu. Terima kasih Pak Menhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir referensi dari saya. Bisa Bapak Ibu lihat, terakhir saya menggunakan karena saya juga menggunakannya. Kita coba. Saya adalah seorang dosen yang membutuhkan yang akan memberikan workshop penulisan writing. Yang memberikan semua. Ini aktivitasnya sering pokoknya memang nggak saya pakai semua ya Bapak Ibu, cuman as a guide juga bisa saya gunakan. Jadi aktivitas beberapa aktivitas juga saya ambil dari saran dari AI. Saya setuju sekali dari Pak Pendeta, kita berteman, tapi bukan berarti harus mentang-mentang dari ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Dwi Argo saya dan juga Majelis Jemaat GKJ Pekalongan dan juga tidak tahu ya, dan juga ada GKJ yang hadir, ada Bapak Vikaris GKJ Manuel Karangannya, kemudian ada juga dari peserta dari GKJ Pekalongan, termasuk ada GKJ Limpo, Gereja Katolik, GKI sebelah sini ya, GKI Pekalongan, pengajar Masehi, ada pengajar Cambridge ya. Pengajar Cambridge. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin rasanya pertemuan hari ini kok terlalu nah, saya tadi juga sudah sampaikan Pak Desa, kalau seandainya suatu waktu dibutuhkan workshop yang lebih intens, silahkan nanti melayangkan surat kerja, mungkin dikumpulkan gereja-gereja, entah penyelenggaraan mau di GKJ Pekalongan, mau di GKI Pekalongan, mau di gereja Katolik yang punya ruang yang misalnya lebih besar, kami dengan senang hati akan bersedia membantu. Karena memang menjadi tugas kami dari UKSW, karena UKSW tadi saya katakan didirikan oleh gereja, jadi menjadi tugas kami untuk membantu gereja-gereja untuk berkembang juga di dalam pelayanan, dalam diakonia, makroria dan aspek koinonia. Jadi silakan kami dengan senang hati. Cuman memang nanti perlu tidak jadi diminta, kemudian besok karena kami harus menyesuaikan itu AI benar. Itu saya juga berterima kasih Bu Rindang, kalau kami ada yang kurang, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sudah selesai acara yang kelas 1 ya? Sudah selesai, puji Tuhan. Bagaimana kesan dan pesan setelah luar biasa, pematerinya bagus dan kita juga enjoy sehingga di kelas 1 tadi berjalan dengan baik sekali. Kelas 1 materinya apa tuh? Materinya menulis sastra. Oh, sastra. Iya. Sehingga kami tahu dan paham dan juga sedikit-sedikit bisa berbahasa Inggris. Itu yang luar biasa berjalan. Iya, matur nuwun Ibu. Terima kasih. Sami-sami.